Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Ana. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Apa nih kok tiba-tiba Bu Iva ngajak ngobrol saya? Ada yang mau diceritakan atau disampaikan gitu Bu? Iya, iya nih Bu, ada yang ingin saya apa ya kita ngobrol. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Ana. Gini apa namanya? Ada yang mengganjal di pikiran saya sedikit, membuat saya nggak nyaman nih di sekolah, di kelas khususnya Bu gitu. Makanya itu saya ingin apa ngobrol-ngobrol sama Bu Ana. Kira-kira apa yang mau diceritakan ya Bu? Monggo. Iya. Gini, jadi ada gini nih Bu, ada satu murid saya di kelas itu dia punya kebiasaan yang kurang baik. Jadi dia itu suka mengumpat, suka mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, yang nggak baik gitu. Nah saya jadi mikirnya, duh ini gimana ya kalau nanti jadi menular sama temannya. Jadi temannya yang semula nggak pernah dengar ucapan yang kotor-kotor itu, yang jelek-jelek itu jadi dia ngerti karena ada satu murid saya yang punya kebiasaan kurang baik itu. Nah itu yang saya rasakan jadi wah ini gimana ya, apa yang harus saya lakukan gitu, Bu? Oke, bahwasannya apa yang dialami oleh Bu Iva itu karena ada salah satu murid Bu Iva ini yang perkataannya cenderung negatif. Bahkan itu mengumpat ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Dan Bu Iva di sini khawatir Iya, akan apa ya, akan berdampak buruk juga terhadap teman-temannya. Nah, iya. kira-kira apa sih yang diinginkan Bu Iva dari pertemuan kita hari ini? Nah, ya, karena itu saya tadi menurut Bu Ana, saya minta, apa namanya, kita ngobrol-ngobrol, saya ingin saya mendapatkan solusi bagaimana saya bisa menghadapi kondisi yang seperti ini, menghadapi murid saya yang seperti ini, itu yang saya harapkan, Ibu. Ya, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini? Ya, ukuran keberhasilan saya menurut saya bisa mendapatkan apa ya rencana konkretnya saya nanti harus apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang saya alami sekarang ini begitu Bu. Hmm. Sebenarnya ya, idealnya gimana sih menurut Bu Iva dari permasalahan yang Bu Iva hadapi sekarang itu? Iya, menurut saya idealnya tuh harusnya anak itu kan dia apa namanya kita di sekolah mengajarkan dia karakter juga kayak Bu. Saya berharapnya itu idealnya itu dia itu kalau bicara, kalau ngomong dia itu ngomongnya sopan, nggak mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, yang kurang enak didengar begitu. Mhm. Iya, Nah, jadi saya ingin dia bisa keluar dari kebiasaan buruk, bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu. itu yang menurut Iya, idealnya Bu Iva ya. Dia iya, itu bisa keluar dari kata-kata buruknya sehingga, lebih baik lagi gitu ya. Nah, iya. dari kondisi yang disampaikan tadi itu ya Bu ya, kira-kira nih, apa yang bisa dilakukan Bu Iva untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, jadi saya akan membuat rencana tindakan ke depan itu kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk saya akan membuat rencana. Nah, karena itu saya ngobrol-ngobrol, pengen ngobrol sama Bu Ana, saya pengen buat rencana aksi nyatanya itu seperti apa sih gitu. Oke, kira-kira ya Bu ya, Iya, kalau dari angka 1 sampai 10 ini ya, Bu iya. Iva itu ada di posisi yang keberapa Bu? Oke. Sebenarnya kalau saya rasa sekarang saya di posisi 7 Bu. Karena kenapa saya di posisi 7? Karena sebelumnya saya sudah pernah awalnya sudah pernah mengajak anak murid saya nih saya ngobrol, ngajak dia ngobrol, "Kenapa sih Nak kamu kok suka ngomong yang jelek-jelek?" Saya gitu. Dia cerita, "Karena saya dengar begini Bu, saya dengar di rumah teman-teman saya suka." Oh berarti dia bawanya memang dari rumah. Ketika dia sampai ke sekolah karena memang sudah dia membawa kebiasaan itu dari rumahnya. Saya bilang, "Nggak baik ya, nggak boleh." Ternyata dia masih sering ngomong, saya tambah lagi, saya bilang gini, sekarang gini deh, kalau ingin ngumpat seperti itu sekarang diganti sama nyanyi deh, saya gitu sama anaknya. Gitu ya Bu, iya. Jadi mulai itu anaknya dia mulai kalau ingin mengumpat dia ganti dengan nyanyian atau bermain sama temannya. Nah, alhamdulillah sekarang sih sudah mulai berkurang ya Bu, tapi masih ada dalam hati saya untuk bagaimana meningkatkan dari 7 tadi itu ke 8, 9 atau mungkin ke 10 sampai dia benar-benar bisa lepas dari kebiasaan buruknya begitu. Iya, dari trik-trik dari Ibu itu, anak yang semulanya
berkata negatif seperti mengumpat, alangkah baiknya diganti dengan bernyanyi dan Iva sebagai teman sehingga mereka menjadi nyaman ya Bu ya. Iya. Nah, dari 7, 8 dan Bu Iva ingin meningkatkan lagi sampai 10 itu kira-kira ada nggak hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Bu Iva? Iya, gini nih Bu, kadang saya ngerasanya itu gini ya, apa namanya, saya di sekolah guru-guru sebagai gurunya di sekolah itu mencoba apa namanya membimbing dia keluar dari kebiasaan buruknya. Tapi yang saya lihat mungkin ketika di rumah perlakuannya nggak sama dengan yang kita berikan di sekolah. Mungkin di rumah los nggak ada apa namanya kontrol bagaimana dia harus memperbaiki ucapannya begitu. Karena kalau saya tanya dia di rumah tinggalnya juga hanya dengan ibunya karena berasal dari keluarga yang broken juga gitu Ibu. Jadi ibunya tuh kerja sampai sore, pulangnya sampai sore, mungkin juga kurang kontrol ketika dia bermain sepulang sekolah. Mungkin faktornya dari situ juga. Ya, jadi Berarti iya, hambatan-hambatan yang dialami Bu Iva itu satu karena dia itu tidak ada kontrol dari orang tua, iya, karena orang tuanya ibunya itu bekerja iya, sehingga pulangnya sampai sore ya Bu ya. iya, betul sekali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa solusinya Bu? Kalau dari situ saya itu mikirnya mungkin saya harus kerjasama dengan orang tuanya juga. Saya harus home visit mungkin ke rumahnya untuk bicara bagaimana menghadapi perilaku yang kurang baik dari anak ini gitu. Sekarang apa nih rencananya Bu Iva untuk mencapai tujuannya Bu Iva tersebut? Oke, kalau rencana saya tadi sebenarnya saya punya beberapa pikiran sih Bu. Pertama mungkin saya akan apa namanya bekerja sama dengan orang tuanya, kita ngobrol home visit ke rumahnya. Yang kedua saya punya rencana untuk bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah. Ya, Saya ingin melibatkan guru agama, yang kenapa kok guru agama? Karena guru agama mungkin nanti bisa memberikan nilai-nilai keagamaan padanya. Kenapa kok nggak boleh sih ngumpat itu? Kenapa kok nggak boleh begitu? Yang kedua mungkin nanti guru agamanya itu bisa mengubah kalau tadi saya menyuruhnya mengubah dengan nyanyian atau bermain, bisa mengubah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi dia menjadi berdoa gitu, bukan mengumpat tapi diubah dengan berdoa begitu. rencana yang sangat bagus, Bu. Di sini Ibu ingin berkolaborasi dengan orang tua. Selain orang tua, Bu Iva juga ingin berkolaborasi dengan guru agama, di mana bisa jadi guru agama itu ketika menyampaikan suatu materi itu sinkron ya Bu ya, bahwa apa yang selama ini murid Bu Iva lakukan itu tidak benar, Iya, bahwa kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif dan perkataan negatif itu alangkah baiknya diubah dengan kalimat thayyibah. Begitu ya Bu ya? iya betul sekali Bu Ana. Oke. Selain itu strateginya gimana nih agar rencananya Bu Iva sukses? Oke, saya gini, mungkin awalnya saya akan koordinasi dulu sama guru agama. Saya akan ceritakan gimana kondisinya, lalu apa yang sudah saya lakukan, hasilnya bagaimana, dan kedepannya apa yang saya inginkan begitu. Oke, untuk mengukur keberhasilannya ini, apa nih menurut Bu Iva? Ukuran keberhasilannya pastinya nanti semakin mengurangi tingkat dia mengumpat begitu atau Oke. berkata-kata yang kurang baik. Nah, semakin berkurang begitu ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya menurut Bu Iva itu adalah semakin menurun Berkurangnya atau ya. berkurangnya perkataan-perkataan negatif menjadi kalimat-kalimat thayyibah ya Bu ya. Iya Nah, betul sekali. sekarang rencananya kapan nih Bu Iva akan melakukan aksi nyatanya? Ya, insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu, karena saya harus mengawali dulu dengan koordinasi dengan rekan guru PAI juga. Gitu. Oke, komitmen apa nih ke depan? Gimana nih komitmennya? Iya, jadi ke depan itu saya pastinya harus nggak berhenti sampai di sini. Jadi nanti apa yang saya lakukan sekarang kita evaluasi lagi, kita refleksi lagi. Dari itu belajar bagaimana hasilnya. Kalau masih belum maksimal, tentunya saya akan mencari cara lain bagaimana dia benar-benar bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Iya. Bagus sekali Bu, bagus sekali. Oke.
Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Iva selain Selain guru agama nggih, Bu, ya nggih. selain guru agama itu? Mungkin saya akan tentunya koordinasi dengan kepala sekolah juga, begitu. Jadi nanti bisa memberikan masukan mungkin ada tambahan apalagi yang bisa saya lakukan, begitu. Tentu itu ya Bu ya, kita harus selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi dengan atasan kita agar kita mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Iya. Oke, jadi penasaran nih Bu dengan hasilnya. Kira-kira ya untuk tindak lanjutnya kita ketemu lagi itu kapan ya? Ya, sekitar 1 minggu setelah ini lah, Bu. 1 minggu, oke. Oke, terakhir nih Bu ya, pertanyaan terakhir. Apa Oke. sih yang diperoleh dari Bu Iva dari kegiatan coaching kita hari ini? Iya, alhamdulillah saya jadi semakin menemukan titik terang apa yang harus saya lakukan, Bu Ana. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya lebih mantap mana yang akan saya lakukan, rencana apa yang saya lakukan selanjutnya untuk menghadapi anak murid saya tadi itu. Begitu. Oke, sama-sama Bu. Mungkin lain kali ada yang mau diobrol-obrolkan lagi, ada yang mau di-sharingkan lagi, sehingga tidak ada ganjalan lagi ya di hati ya Bu ya. Iya, Oke, saya cukupkan di sini saja ya Bu ya. Terima kasih. sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Iva. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu Iva sendiri? Alhamdulillah sehat hari ini. Nah, tadi saya dapat note nih, saya buka WA Bu Ana ngajak ngobrol. Nah, kira-kira ada apa nih ya Bu Ana kok ngajak ngobrol, tujuannya apa nih? Ini Bu, ada sesuatu yang saya ingin ceritakan kepada Bu Iva. Oke, siap. Ini di lembaga saya itu ya Bu ya, Ya, terkait dengan rekan guru senior yang ada di lembaga. Saya perhatikan itu ya Bu ya, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam hal penyampaian pembelajaran. Masih bersifat konvensional dan masih ya Bu ya, menggunakan metode yang lama. Ceramah, ceramah lagi, dan ceramah lagi, wes Bu. Nah, di situ, padahal seperti yang kita ketahui ya Bu, ya, perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih. betul sekali. Bahkan teknologi pembelajaran pun juga berkembang semakin pesat. Betul. Tapi guru-guru senior yang ada di lembaga kami itu tidak mau melakukan perubahan seperti itu, Bu. Mereka merasa nyaman dengan cara penyampaian pembelajarannya. Jadi, pembelajaran yang ada di sekolah itu kurang bervariatif, gitu, Bu. Iya, begitu ya Bu Ana ya. Iya. Berarti Bu Ana sangat peka sekali, sangat peduli sekali dengan anak-anak. Nggih. Iya. Jadi gini, kalau boleh saya garis bawah ini dari apa yang disampaikan Bu Ana hari ini. Jadi Bu Ana ngerasa ini gimana sih sekarang sudah zamannya kayak gini gitu. Kenapa kok Iya. pembelajaran masih begitu-begitu aja? Seharusnya kan anak-anak itu mendapatkan hak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya gitu. Nah, Iya. betul begitu Bu Ana? Betul sekali, Bu. Nah, Pembelajaran kurang bervariatif, metode dan media yang digunakan itu ya itu saja. iya, Bahkan bahkan kalau saya lihat itu tidak pernah menggunakan media, Bu. Medianya hanya buku itu, buku bacaan, tidak ada yang lain. iya, iya, iya. Nah, gini deh. Nah, sekarang gini, kira-kira dari percakapan kita sore ini nih Bu, apa nih yang diharapkan oleh Bu Ana nih? Ya, dari percakapan kita hari ini saya harapkan adanya perubahan cara penyampaian pembelajaran yang lebih berkreatif lagi. Perubahan nggih, Bu, nggih. Nah, Ya. kalau kita bicara tentang perubahan, kira-kira perubahan yang bagaimana sih yang ingin dilihat Bu Ana di sekolah itu gimana? Saya ingin adanya perubahan, misal dalam hal penyampaian materi, Nggih, metode, media yang digunakan. Seperti yang kita ketahui ya, Bu ya, nggih, teknologi pembelajaran kita itu semakin canggih. Ya, dan kita harus memperhatikan
Kalau mendidik itu harus apa ya, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, Iya. alangkah baiknya itu kita memanfaatkan media-media video pembelajaran, menggunakan HP ya, dan menggunakan proyektor atau yang lainnya supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya bervariatif. Itu, Hmm. Bu. Iya, oke. Baik sekali yang diharapkan, harapannya Bu Ana itu mulia sekali, nggak ingin menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya untuk anak-anak. Nah, Iya. sekarang gini deh, kalau kita di skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Ana sekarang ini di skala berapa kondisinya dengan kondisi yang dihadapi sekarang deh? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena Oke. di sekolahan saya itu ya lebih banyak guru senior. Sehingga kalau untuk level ke lebih tingkat tinggi lagi tuh kayaknya susah, Bu. Sepertinya agak sulit. Jadi mungkin pada saat ini level 5 dulu, Bu. Level 5. Oke. Iya, Nah, sekarang pastinya Bu Ana kan karena tadi ingin melihat perubahan ya Bu ya. Pastinya Bu Ana ingin meningkatkan nih. Sekarang saya di level 5. Pastinya Bu Ana ingin naik ke level berapa nih kira-kira sekarang? mungkin bisa ditingkatkan lagi pada level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu ya memang agak sulit, mengingat ya itu tadi yang saya sampaikan, guru-guru di lembaga kami itu banyak guru-guru senior. Ya mungkin di tempat Bu Iva juga gitu, mereka itu tetap pendiriannya teguh. Kalau mereka itu yang lebih apa ya, yang lebih berpengalaman gitu, Bu, ya. Iya. Jadi saya saya tingkatkan dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke, siap. Jadi dari Bu Ana ingin naik nih dari level 5 ke level 7. Nah, 7. kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ana untuk naik tingkat nih dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya masih memikirkan sih Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pelatihan atau pendampingan individu secara face to face, secara bergantian gitu Bu. Iya. Nah, berarti Bu Ana sudah apa namanya, sebenarnya sudah punya rencana nih, sudah punya beberapa rencana. Ada tadi saya dengar mentoring atau mungkin dengan pelatihan, workshop. Nah, Iya. sekarang ini deh, karena Bu Ana tadi sudah punya 2 rencana, kira-kira yang lebih tahu kondisi di sekolah kan tentunya Bu Ana nggih. Iya. Kira-kira kalau dari 2 alternatif tadi, mentoring sama workshop, kira-kira yang lebih efektif itu yang mana untuk diterapkan saat ini Bu di sekolah? Kalau menurut saya itu mentoring ya Bu ya, itu Iya. lebih efektif daripada pelatihan atau workshop. Karena kalau kita melakukan pelatihan itu pasti cukup membutuhkan waktu yang lama. Iya. Selain itu biaya juga dan harus mendatangkan narasumber yang benar-benar kompeten. Jadi kalau menurut saya itu yang lebih ideal dan lebih masuk dalam menurut saya itu adalah kegiatan mentoring, Bu. Oke. Nah, jadi mentoring ya, Bu, ya. Iya, Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk Bu Ana dalam melakukan rencana ini? kira-kira 1 minggu mungkin, Bu, ya. Iya, Eee, Kira-kira 1 minggu itu, minggu Bu. waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau Ya, begitu kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Ana nanti dalam kegiatan ini? kegiatan mentoring ini ya, Bu, ya. Ya. Ada sih Bu, nanti saya akan berkoordinasi atau meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat di lembaga, Oke. yaitu yang memang benar-benar apa ya Bu ya, memang benar-benar ahli di bidang IT ataupun eh, suka memberi pembelajaran yang bervariatif. Itu ada Bu Citra dengan Pak Samsul Bu. Mungkin saya akan menghubungi mereka berdua dulu. Oke, Iya. siap. Bagus sekali Bu Ana, apa namanya, memanfaatkan potensi-potensi yang ada dari teman rekan sejawat kita Iya, kayak iya. untuk menyukseskan rencana ini. Nah, gini nih, dari terakhir nih, apa namanya, apa sih yang didapat Bu Ana dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari percakapan ini ya yang saya dapat itu Bu, perasaan saya lebih plong dan saya bisa mengetahui bagaimana cara
melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah saya, terutama dalam hal penyampaian materi setelah bertemu dengan Bu Iva. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama. Nah, Bu Ana, menarik sekali apa yang disampaikan Bu Ana tadi, bagaimana Bu Iya, Ana itu sangat peka, sangat peduli dengan kondisi yang ada di sekitar. Bagaimana sih kok gini, seharusnya kan bisa seperti ini. Berarti Bu Ana iya, sangat peka sekali terhadap iya, kebutuhan anak karena memang pembelajaran harus di apa namanya orientasi pada kebutuhan anak gitu. Nah, saya jadi apa namanya penasaran sekali. Saya jadi ingin tahu ini gimana nanti ini hasilnya dari rencana yang akan dibuat oleh Bu Ana tentunya apa namanya iya. akan menghasilkan dampak yang positif harapannya seperti itu. Nah, saya nggak sabar nih dengar ceritanya nanti Bu Ana setelah ini. Oh ternyata gini loh Bu. Nah, saya kira-kira kita bisa ketemu kapan gitu untuk bahas ini lagi. Kalau menurut saya itu kira-kira 2 minggu lagi Bu, karena kan saya masih merencanakan ini dalam 1 minggu ke depan ini kan Bu ya. Jadi Oke. mungkin 2 minggu lagi kita akan ketemu Bu. Oke, siap Ya, nih, siap nunggu ceritanya Bu Ana nih, ternyata gini nih Bu, nah gitu, siap, siap. siap, siap Oke, Bu. oke, terima kasih Bu Ana. Mungkin lain kali kalau Bu Ana ada yang apa namanya, ada yang ingin disampaikan, kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi ya Bu ya, berbagi Ya, pengalaman. Oke. Kalau begitu saya cukupkan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.